rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asep Syaifullah MAG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mendapatkan keberkahan dari kegiatan hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi, melancarkan semua maksud-maksud kita yang baik. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah walikul niyatin sholihah khususan linailil barakah wa syifa wal maghfirah wal ma'unah minallahi ta'ala. Al-Fatihah. Allah fi ni'amah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Wa shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunji syai'an wa la bisama wa samil alim wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma hasil maqasidana khususan maqasidana li iqamati hadhil bait al adalah waj'al hadzal bait baitan mukarraman wa muhtaraman li kalimatillahi ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kuningan, Bapak Haji Aceh Purnama SHMH beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan beserta jajarannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kuningan yang saya hormati, Kepala DPMD Kabupaten Kuningan beserta jajaran yang hadirin undangan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat panjang umur sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajah di haflah yang mubarakah ini dalam acara launching rumah restoratif Justik. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, sukses tanpa ekses, dan mudah-mudahan perkumpulan ini memberi manfaat untuk desa Cilimus serta menjadikan wasilah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentu ini penghargaan sekaligus kepercayaan dan amanah yang luar biasa yang diberikan kepada kami, yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Secara administrasi, desa Cilimus ini termasuk desa perkotaan yang jumlah penduduknya terbanyak di Kecamatan Cilimus. Terdapat pasar modern yang letaknya strategis berdekatan dengan Masjid Agung, kantor desa, dan Taman Cilimus. Desa Cilimus dibagi menjadi 5 dusun, RW, dan 24 RT. Tentu dengan luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk tersebut tidak menutup kemungkinan banyak ragam konflik yang terjadi di masyarakat. Bahkan sebagian besar paradigma di masyarakat untuk menyelesaikan masalah selalu dibawa ke ranah hukum. Harapan kami adanya rumah restorasi Justik ini mudah-mudahan memberikan kemudahan dan dampak yang luar biasa terhadap penyelesaian perkara di luar jalur hukum dan peradilan dengan cara yang cepat dan sederhana dengan mengedepankan ajas musyawarah. Program rumah restorasi Justik ini tentu tidak akan berhasil tanpa peran aktif semua pihak. Oleh karena itu kami berharap semua pihak bisa membantu mempublikasikan dan mensosialisasikan program ini dengan baik ke masyarakat agar masyarakat memahami fungsi dari rumah restorasi Justik ini, memahami perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui restorasi Justik dan perkara apa saja yang tidak bisa diselesaikan melalui restorasi Justik, dan jangan sampai membuat ruang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan rumah restorasi Justik ini. Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kuningan yang telah mempercayakan desa ini untuk dijadikan rumah restorasi Justik. Mudah-mudahan program ini berhasil dengan baik dan dapat mendorong
terwujudnya penegakan hukum yang merata di kalangan masyarakat sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan baik dari ucapan maupun penyambutan kami kurang berkenan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf, saya buka masker ya. Dalam suatu penyelesaian pidana, dalam prakteknya masih jauh dari tujuan hukum maupun rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, terjadinya penumpukan perkara akibat proses yang berlarut-larut, kurang memperhatikan hak-hak korban, mengabaikan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan bersifat kaku, sehingga terkadang melupakan pemulihan dampak dari kejahatan dan belum mencerminkan keadilan itu sendiri. Padahal hukum pada hakikatnya bertujuan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan, musyawarah, serta keadilan sosial, sehingga melihat perkembangan hukum dan keadaan masyarakat, muncul sebuah konsep baru, yaitu konsep keadilan restoratif yang berbeda dengan keadilan retributif, yaitu yang menekankan keadilan pada pembalasan, dan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada ganti rugi. Istilah restoratif justice dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Terdapat 5 prinsip keadilan restoratif justice, yaitu 1. Prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana baik kepada korban, masyarakat, dan pelaku. 2. Prinsip menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindak yang terjadi seperti terhadap keluarga pelaku dan masyarakat. 3. Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif. 4. Prinsip melibatkan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu seperti pelaku, korban, keluarga, komunitas masyarakat yang dianggap sah terlibat di dalamnya. 5. Prinsip memperbaiki kesalahan. Kepada SKPD, mohon izin Pak Kajari, sambutan bupati saya sampaikan. Semoga Rumah Restorasi Justice dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga sepanjang masih bisa diselesaikan di luar pengadilan, maka jaksa setempat mendorong agar keadilan restorasi justice diterapkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pembentukan Rumah Restorasi Justice sebagai satu gagasan penggabungan atau elaborasi hukum yang hidup, living law, dengan hukum yang diberlakukan, positive law, di mana pemecahan segala permasalahan hukum di masyarakat dapat dengan kearifan lokal atau local genius sebagai filterisasi perkara yang masuk ke pengadilan. Pandangan ini sesuai dengan cita-cita hukum nasional yang berlandaskan hukum Pancasila, yakni semangat musyawarah dan gotong royong dalam mewujudkan persatuan dan keadilan. Di beberapa negara maju, hukum seperti ini sudah lama dilaksanakan dalam rangka melibatkan korban dalam penyelesaian masalah yang pada kenyataannya terjadi. Korban sering hanya sebatas saksi di persidangan tanpa mendapatkan hak-hak ganti rugi
rehabilitasi ataupun kompensasi dengan jalan damai. Sehingga saya memandang rumah restorasi justice ke depan harus ada regulasi yang memadai dan ada pendanaan secara berkala sehingga eksistensinya dapat terjaga. Tidak saja rumah ini sudah dilaunching Pak Kajari, tapi ke depan pemerintah Kabupaten Kuningan mengharapkan rumah ini tetap terjaga sebagai bentuk rumah konsultasi hukum masyarakat, bantuan hukum pada masyarakat, penyelesaian hukum masyarakat, sehingga pelibatan pemerintah daerah baik melalui fasilitasi tempat, pendanaan dan sebagainya, keterlibatannya sangat diperlukan. Pada prinsipnya, keadilan sejati adalah bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Sementara itu, proses hukum belum tentu bisa mendapatkan suatu keadilan. Maka dari itu, hanya dengan jalan perdamaian tanpa proses hukum, keadilan sejati bisa diwujudkan setelah semua pihak bersepakat tanpa ada yang merasa dirugikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, keadilan restorasi justice, keadilan restoratif atau restorasi justice merupakan suatu pendekatan dalam pemecahan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat dalam terciptanya suatu keadilan. Keadilan restoratif bisa diterapkan jaksa dengan menghentikan penuntutan jika perkara dinilai lebih layak diselesaikan di luar pengadilan dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Camat Cilimus, Kepala DPRD Kabupaten Kuningan, Kepala Desa Cilimus untuk menuju tempat kepentingan kita. Bapak dan Ibu akan kita saksikan bersama peresmian rumah restoratif justice di Desa Cilimus. Semoga berkat manfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, resmi sudah dan diresmikannya sudah rumah restoratif justice di Desa Cilimus oleh Kepala Desa Negeri Kabupaten Kuningan. Semoga rumah restoratif justice di Desa Cilimus ini dapat mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalaupun ada permasalahan nanti kita berkomunikasi, kemudian saya nanti mendapatkan juga pihak terkait dan masalah tanah dan pada dasarnya semua diselesaikan di sini. Siap. Syarat-syarat pengecualian Bisa. pembagian justice. Luar biasa, Pak Ketua. Terima kasih. Pemda, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Untuk perintah pimpinan pun harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena sukses ke depan pemerintah daerah sangat menentukan. Terima kasih. Salam kebajikan. Tadi harapan Bupati Pak, jadi tidak saya di Cilimus. Mudah-mudahan ke depan ini mulai kehadiran Bapak ini bisa di tiap kecamatan rumah restorasi justice itu ada. Dan Pak Pu berharap kami dari pemerintah Kabupaten Kuningan ini senantiasa terbuka, dibuka terus, barangkali masyarakat se-Kabupaten Kuningan rumah restorasi justice karena baru ditunjuknya di sini, barangkali untuk dapat diterima. Pak Ketua Pengadilan juga terima kasih apa yang saya sampaikan, karena saya ini Pak Ketuanya tidak menyampaikan di forum. Ini Pak Kajari, pada saat di forum itu Pak Kajari kebetulan diwakili Pak Kasih Intelijen, beliau menyampaikan terkait dengan putusan-putusan diskresi terkait dengan kasus kekerasan anak dan rumah tangga. Dan kami dari pemerintah Kabupaten mengapresiasi Pak. Terima kasih Pak Alwi. Jadi apa yang disampaikan dan menjadi program pada saat launching pada pagi yang indah yang cerah ini mudah-mudahan berkah manfaat oleh Pak Kajari. Tentu pengadilan sangat menyambut baik dan ini gayung bersambut. Kalau di dalam perkara anak itu ada namanya diversi. Jadi proses penyelesaian perkara di luar dari proses peradilan. Jadi kalau diversi itu sama
halnya yang sudah diatur normanya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertama, ancamannya di bawah 7 tahun. Kemudian yang kedua, bukan pengulangan tindak pidana. Jadi orang itu baru pertama kali atau belum pernah didiversi. Jadi dalam perkara anak ini di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, penyidik, kemudian anak yang menjadi korban atau korban itu sendiri, tapi anak yang berkonflik dengan hukum didampingi dengan orang tua, PK Bapas, penyidik bermusyawarah. Kesepakatan musyawarahnya, ya, kesepakatan diversinya dilaporkan kepada ketua pengadilan. Dan ketua pengadilan kalau ini berhasil mengeluarkan penetapan. Setelah itu dilaksanakan, misalkan disampaikan Pak Budi tadi oleh masyarakat, ya kamu bersih-bersih musola, mengganti berapa kerugiannya, misalkan seperti itu. Kalau sudah dilaksanakan, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Kalau ini tidak berhasil, nanti Pak Kajari akan mendiversi. Kalau Pak Kajari berhasil, berhenti dengan surat ketetapan penghentian penyidikan. Nah, ini yang diversi, tapi yang ini restoratif justice, kami pengadilan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada saudara saya, Pak Kajari, dalam sistem peradilan pidana dan sinergitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat supaya tidak numpuk perkara, supaya LP kita itu tidak penuh. Akhirnya kalau LP-nya penuh itu menjadi beban negara. Kemudian masyarakat atau warga yang berkonflik atau yang terjadi suatu peristiwa pidana bisa, yang kita lihat, keadilan adalah kemanfaatan dan kepastian. Hati nurani itu berdasarkan hati nurani, apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Terima kasih. Selamat Pak Kajari. Mudah-mudahan di semua tempat nanti di wilayah hukum Kabupaten Kuningan, di kecamatan atau di desa, ada tempat-tempat seperti ini di masyarakat tersosialisasi dengan baik. Om Yudi, foto bersama di situ. Siap. Siap. Itu di latar belakang. Terima kasih Pak. Komentar hebat ini. Masih. Kepala dari Mas. Tunggu. Teknis DPRD. Ya. Siap. 3, 2, 1, 3, 2, 1 jempolnya Pak. Oh, jempol. Iya. 3, 2, 1, 3, 2, 1 sip. Yang sidang itu banyak ini apa, ada anak-anak PPL. Terima kasih kepada rekan-rekan. Harapan kami dengan adanya launching rumah restorasi justice ini memudahkan untuk masyarakat, ya, khususnya untuk masyarakat Cilimus dalam menyelesaikan berbagai macam hal yang menyangkut dengan hukum, baik itu pidana, perdata ataupun administrasi. Mudah-mudahan dengan adanya restorasi justice ini, setiap persoalan yang ada di masyarakat, baik di Cilimus ataupun di Kabupaten Kuningan ini bisa diselesaikan dengan secara musyawarah. Jadi tidak harus setiap persoalan, setiap permasalahan itu harus larinya ke ranah hukum. Tapi dengan adanya restorasi justice ini, mudah-mudahan segalanya bisa diselesaikan dengan ajas bermusyawarah. Terima kasih Pak Kepala Desa. Sama-sama. Pak Kasidum, ini Pak Agung ini adalah pelopor untuk mengadakannya restorasi justice, ya, di Desa Cilimus. Jadi memang di Kabupaten Kuningan ini baru di Desa Cilimus, ya. Ya, mudah-mudahan ke depan desa-desa yang lain ataupun kecamatan yang lainnya bisa mengikuti apa yang diadakan di Desa Cilimus ini, ya. Karena dengan adanya restorasi justice ini, harapan kami ke depan itu sangat membantu sekali, ya, khususnya untuk masyarakat ketika ada persoalan terkait masalah hukum, baik itu hukum pidana, ya, perdata ataupun administrasi. Jadi tidak seharusnya diselesaikan itu di kepolisian ataupun di kejaksaan. Tapi insya Allah dengan ada rumah restorasi justice ini bisa diselesaikan di sini dengan cara untuk teknisnya mungkin kami menerima dulu laporan, ya, dan didaftarkan dulu karena kita juga punya tim kasatgasnya. Kemudian kalau memang ini persoalan ini bisa diselesaikan di desa tanpa menghadirkan
baik dari pihak kejaksaan ataupun dari kepolisian, ya kami cukup melaporkan saja bahwa di Cilimus ini kami sudah menyelesaikan persoalan ini itu. Saya rasa teknisnya begitu mudah dengan adanya restorasi justice. Kejaksaan Negeri Kuningan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, khususnya Desa Cilimus melalui Kepala Desa Cilimus dan perangkat dan seluruh aparat di desa, karena sudah mendukung terlaksananya launching rumah restoratif justice yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Alhamdulillah berjalan lancar dan semoga rumah restoratif justice ini dapat dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat sebagai rumah yang dapat menaungi seluruh permasalahan ataupun unek-unek ataupun keinginan untuk mencari solusi ataupun hanya sekadar berdiskusi tentang hukum. Silahkan gunakan. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi perpanjangan tangan tali silaturahmi. Terima kasih.